bahwa proses keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat dia sudah menerima suatu keputusan keberatannya, tentu saja ada sesuatu yang akan dirasakan, apakah dia puas ataupun bisa juga dia tidak puas. Kalau dia tidak puas, undang-undang mempersilahkan dia untuk melakukan banding. Ya, jadi masih ada ruang bagi wajib pajak kalau dia memang tidak puas terhadap keputusan di keberatan itu. Jadi masih ada kesempatan untuk dia itu mendapatkan keadilan, mencari keadilan, yaitu banding. Nah, di sini tentu saja nanti prosesnya akan sedikit berbeda dengan yang ada di keberatan, karena kalau yang banding ini berarti dia ditangani oleh suatu lembaga institusi yang memang berwenang untuk itu dan akan ditangani oleh diputus oleh hakim nantinya, yang secara pengetahuan juga, mempunyai pakaran juga gitu. Dan diharapkan dengan adanya proses ini maka akan ada putusan yang mudah-mudahan bisa adil gitu, bisa adil-adilnya, karena bagaimanapun juga hakim itu kan disumpah untuk memberikan keadilan kira-kira gitu, dan dia mengatasnamakan wakil Tuhan seolah gitu lah, wakil Tuhan di dunia gitu, sehingga dia juga bisa mungkin harus bisa memberikan rasa keadilan itu gitu. Walaupun hasil keputusannya nanti masih ada kesempatan sekali lagi kan gitu pada pengadilan luar biasa gitu, atau upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan meninjau kembali di Mahkamah Agung gitu ya. Jadi masih juga dirasakan tidak adil gitu ya. Namanya orang sengketa gitu ya, tetap namanya manusia juga itu bisa saja itu terjadi. Baik, nah kalau kita melihat definisinya, definisi dari banding ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau non pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas SK keberatan dari SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT, atau pemotongan pihak ketiga dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Ya, sekali lagi produk SK keberatan ini masih bisa dilakukan upaya hukum. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak, ya. Jadi lembaganya namanya Pengadilan Pajak, atas surat keputusan keberatan seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Putusan banding ya di pasal 1 angka 35, putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jelas arahnya, alurnya jelas. Jadi setelah keberatan, alurnya ke banding. Nah, putusan pengadilan. Kita lihat, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, karena memang prosesnya dulu kan di bawah di lingkup pengadilan tata usaha negara. Ya, jadi tapi sekarang dia dikatakan khusus karena memang menangani masalah perpajakan. Ya, khusus menangani sengketa perpajakan. Di pasal 27 ayat 3 disebutkan permohonan diajukan. Yang pertama adalah secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ini harus dipenuhi juga. Ya, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dengan alasan yang jelas. Alasan yang jelas harus disampaikan. Yang ketiga, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Ya, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Nah, kemarin belajar diterima itu ada sama dengan dikirim. Jadi 3 bulan sejak. Jadi hitungannya kalau sekarang diterima, maka kalau kita bicara sejak, maka dari tanggal ke tanggal -1 kan gitu. Kalau kita terima saat ini, atau dikirim, tergantung dikirimnya stempel posnya ya, stempel posnya itu tanggal berapa. Misalkan stempel posnya itu hari ini, misalnya tanggal 19 April 2021, maka dia akan paling lambat adalah tanggal 18, karena 18
min 1 dulu kan, 18 bulannya 3 bulan dari sekarang, berarti kan April, Mei, Juni, Juli. Nah, gitu. Jadi tanggal 18 Juli itu paling lambat. Ya. Kalau 19 berarti sudah tidak bisa, secara formal tidak bisa diterima. Lalu yang keempat, dilampiri dengan surat keputusan keberatannya. Karena yang menjadi dasar sengketanya adalah surat keputusan keberatan tadi, maka perlu dilampirkan di dalam permohonan banding tersebut. Lalu disebutkan di pasal 27 ayat 4A, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Ya, jadi di sini kalau memang WP-nya minta keterangan secara tertulis, maka juga harus dipenuhi oleh petugas pajak, terutama Direktur Pajak, yaitu petugas yang menangani keberatan tersebut. Yang biasanya akan diberikan oleh tim di keberatan tersebut. Jadi kenapa harus dipenuhi? Karena jangan sampai WP-nya juga nggak tahu materi yang akan dilakukan di sidang tersebut, gitu kan. Jadi dia juga harus paham benar. Jangan sampai nih dia tidak tahu terus nekat saja, gitu. Karena konsekuensinya tetap ada, ya. Pasal 27 ayat 5A, dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 3A atau pasal 35 ayat 7 atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Nah, ini ya, kita kemarin ya pada saat bicara mengenai SKPKB misalkan, ya, SKPKB itu walaupun dia itu nilainya besar, gitu ya, tapi pada saat dia itu mengajukan upaya hukum, maka tertangguhnya sampai 1 bulan sejak keputusan keberatan, gitu kan. Tapi pada saat dia mengajukan banding, maka itu akan tertangguh lagi, ya, sampai dengan kapan? 1 bulan sejak penerbitan putusan banding. Nah, jadi makin lama lagi penagihannya. Itu yang saya katakan bahwa penagihan itu tidak bisa jalan hanya melihat saja proses hukum ini, gitu. Jadi proses upaya hukum ini sebenarnya bagi sisi penagihan ya memang belum bisa diapa-apakan, karena konsep hutang pajaknya saya katakan dulu belum terjadi karena memang masih sengketa. Ya, saya ingatkan bahwa hutang pajak itu bisa diambil, bisa istilahnya ditagih kalau memang menjadi hutang pajak, yaitu pada saat dia sudah definitif atau sudah ingkrah, gitu kan. Definitif maksudnya adalah jangka waktu penyampaian permohonan untuk mengajukan upaya hukum itu tidak dilaksanakan oleh wajib pajak, sehingga atas ketetapan pajak tadi itu menjadi definitif, bisa ditagih. Nah, sudah tidak secara formal tidak bisa melakukan upaya permohonan misalkan keberatan atau upaya hukum lainnya. Tapi kalau ingkrah berarti nanti prosesnya adalah putusan dari pengadilan. Jadi dengan putusan pengadilan inilah maka akan ingkrah, maka bisa ditagih nantinya. Ya, kapan? Tertangguhnya sampai dengan 1 bulan sejak penerbitan putusan banding. Ya, jadi ini sebenarnya ya di sini sebenarnya sudah selesai sebenarnya, kan sudah ingkrah, kan berarti sudah selesai. Tidak termasuk sebagai utang pajak di pasal 27 ayat 5B jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebenarnya dimaksud pada ayat 5A, tidak termasuk sebagai utang pajak sebenarnya dimaksud pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Jadi tertangguh tadi itu berarti belum masuk sebagai utang pajak. Ya, karena tertangguh tadi. Karena memang masih ada upaya hukum. Ya. Kita bisa bayangkan berapa lama proses penagihannya itu baru bisa dilakukan, gitu ya. Saya pernah sampaikan penagihan yang mengalami proses hukum seperti ini, walaupun ketetapannya itu besar nilainya dan itu berpotensi untuk mendapatkan tambahan penerimaan, tapi karena prosesnya yang panjang,
maka bisa dimungkinkan pula penerimaan itu tidak masuk ke kantor. Ya, karena WP-nya masih upaya hukum. Dan penagihan tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan bisa saja gitu sampai nantinya baru bisa dilaksanakan karena begitu lama objek sitanya itu bisa menjadi tidak tersedia dengan baik, tidak ada gitu, alias sudah dialihkan atau sudah dipindah tangan atau apa. Ya, maka banyak sekali kalau WP mengajukan proses upaya hukum seperti ini, ini harus benar-benar dicermati oleh Fiskos, terutama di bagian penagihan, ya, harus sudah bisa mendeteksi sejak awal objek sita, objek pajak yang bisa dijadikan objek sita tadi. Ya, jangan sampai dia harus nanti dilakukan penagihan pajak sudah nggak ada gitu maksud saya. Ya, cuma penagihan pajak sudah nggak ada karena saking lamanya tadi. Ya. Dari proses SKP-nya aja sudah jangka waktunya ada kesempatan 3 bulan untuk mengajukan keberatan, gitu ya. Lalu di keberatan sendiri maksimal 12 bulan. Lalu setelah keberatan masih ada jangka waktu 3 bulan lagi, ya kan? Lalu proses bandingnya juga begitu lama lagi. Kita bisa bayangkan berapa lama penagihan bisa jalan. Akhirnya akan nggak dapat apa-apa. Gitu. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%. Ya, ini hampir sama dengan konsekuensi yang diterima WJIP pada saat dia mengajukan keberatan. Kalau di keberatan sanksinya administrasinya adalah sebesar 50%, dendanya kalau di sini 100%. Ya, dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, ini juga perlu disampaikan oleh WP yang mengajukan upaya hukum banding. Jangan sampai WP juga tidak tahu bahwa konsekuensi sanksi administrasi ini sangat besar. Ya, dendanya sangat besar, yaitu sebesar 100%. Maka dia harus mikir kalau mau ikut melaksanakan banding, dia harus mikir, harus punya, ya paling tidak punya dasar yang kuat. Kalau menurut saya harus punya dasar yang kuat, pada saat dia harus mengajukan banding. Tapi kalau dia tidak punya dasar yang kuat, itu ya sangat berbahaya lah untuk mengajukan. Karena apa? Karena sanksinya cukup besar. Ya, 100% itu kan sanksi yang sangat besar. Yang dapat mengajukan banding, yang pertama adalah wajib pajak itu sendiri, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Makanya tadi kalau dia memang kuasa hukumnya, maka harus dicek kembali apakah benar dia kuasa hukum, apakah dia benar memenuhi syarat kuasa hukum. Lalu apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat diajukan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pilot. Ya, jadi di sini ada pihak-pihak yang bisa dikatakan melanjutkan proses banding jika pemohon banding tadi meninggal dunia. Apabila setelah proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, atau likuidasi, pemohon banding dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan, pemekaran usaha, atau likuidasi yang dimaksud. Jadi pihak yang bertanggung jawab dia bisa melanjutkan proses itu. Oke, kita lihat lagi. Waktu kita juga makin cepat juga ini, waktunya cepat berjalan ya. Oke, hak mohon banding. Sini pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya sepanjang masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan di banding. Keputusan keberatan tadi, jangka waktu diterima, maka dia 3 bulan sejak diterima keputusan tersebut dia bisa mengajukan banding. Permohonan banding dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima surat permohonan banding. Nah, ini kalau sudah diterima nanti pemohon banding tadi dapat masukkan surat bantahan kalau diminta. Ya, ini nanti lebih ke aturan main di bandingnya ya. Lalu dapat hadir
dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada ketua pengadilan pajak secara tertulis. Jadi dia bisa memberikan ya alasan-alasan secara lisan maupun bukti-bukti pada saat di sidang pengadilan. Dia juga dapat hadir dalam sidang pembacaan putusan. Dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Jadi nanti izin untuk jadi kuasa hukum itu harus ada izin dari ketua pengadilan pajak. Dan yang keenam, hak mohon banding adalah dapat meminta pada majelis kehadiran saksi. Kalau memang diperlukan, maka bisa didatangkan saksi untuk memperkuat hal-hal yang ingin disampaikan kepada majelis, terutama di pengadilan pajak. Sementara itu dulu yang kita bisa lakukan, ya. Untuk sehari ini kita berhenti di sini dulu ya. Kita akan lanjutkan pekan depan. Jadi kita berhenti di slide 13. Silakan kalau ada pendapat, komentar, karena waktu kita tinggal 5 menit. Silakan kita diskusi dulu aja kalau ingin disampaikan. Monggo. Silakan, saya sambil ngecek data radio lagi. Oke, sudah ada semua ya, saya simpan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, komentar, pendapat, atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Kita masih ada slide berikutnya, kita pekan depan aja lah ini ya. Pekan ada. Tapi mungkin juga Anda pernah paling enggak materi ini menurut saya sudah ada pernah kita singgung di KUP. Ya, saya ada sedikit yang kita ulang karena memang bersinggungan sekali. Jadi ya sambil mengingat-ingat aja lah. Yang penting untuk materi kita ini, kalau menurut saya perlu latihan juga gitu ya, latihan juga. Atau sedikit kita untuk sampai ke sini aja ya, kita coba sampai slide ini ya, coba film kali ya. Ini kalau pencabutan, jadi berkas permohonan tadi bisa dicabut gitu ya. Berkas dicabut sebelum sidang dan sudah sidang. Ya, kalau sebelum sidang berarti nanti ada penetapan ketua pengadilan pajak. Kalau di sidang maka nanti harus ada putusan majelis atau hakim tunggal. Ini kita ingin ini yang terkait dengan sanksinya. Sanksinya. Maksudnya tadi yang 100% tadi. Kalau dia SKPKP 100 juta, hasil pemeriksaan dia setuju di closing conference 30 juta, lalu keputusan keberatannya 80 juta, maka yang dibayar adalah 80 dikurangi 30, 50 juta. Ya, harusnya dia kena sanksi. Kalau dia berhenti di keberatan, maka dia kena sanksi 50%. Ya, denda di sini 50%. Tapi kalau dia lanjutkan ke sidang berikutnya, upaya hukum berikutnya, maka kalau putusan atau SKPKP tadi menjadi putusan badannya menjadi 65, maka kurang bayarnya ada dikurangi 30%, 30 juta, 65 kurangi 30 juta menjadi 35. Sanksinya adalah 100%, maka dia ketambahan denda 35 juta. Sehingga total yang dibayar adalah 70 juta. Ini yang menurut saya sangat besar itu kalau dia itu sampai ditolak atau diterima sebagian. Ya, ini yang cukup besar karena 2 kali lipat dari kurang bayar yang harus dia bayar. Oke, nah gitu aja lah. Kita berhenti sini aja ya. Lanjutkan pekan depan. Ternyata ini videonya paling lama ini. Saya pikir nanti bisa lewati waktu. Jadi saya cukup di sini aja. Kita akan lanjutkan pekan depan. Sekali lagi silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Udah capek? Kalau capek istirahat dulu gitu kan, atau mau ngabuburit gitu.
Baik, kalau nggak ada berarti saya cukup sampai di sini. Sekali lagi selamat beraktivitas. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah ini. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan yang baik sehingga semuanya bisa sukses ya. Baik saja, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, saya akhiri ya. Linknya Ya, Zoom Pak. ya. Terima kasih.